Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, teriakan murka terdengar setelah lubang spasial terbentuk. Karena kamu telah berani membunuh anggota klan Hong, aku akan merobek mayatmu menjadi 10.000 keping, ucap dari suara itu. Mendengar suara itu, Xiaoyan lalu bergumam di dalam hatinya. Sepertinya aku harus segera cepat pergi dari sini, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Cheng Yun sepertinya sudah menyadari niatnya. Dia segera menghambat boneka setan bumi mencegah Xiaoyan untuk mengambilnya. Tubuh boneka setan bumi tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna merah. Kecepatan serangannya tiba-tiba meningkat. Merasakan kecepatan serangan boneka setan bumi meningkat, Cheng Yun berkata, "Sialan, terbuat dari apakah boneka ini?" ucap dari Cheng Yun. Hanci kembali berteriak, "Xiaoyan, cepat pergi!" ucap dari Hanci. Xiaoyan lalu berbalik dan dengan cepat mendekat ke arah Hong Li dan segera meraihnya. Xiaoyan berkata kepada Hong Li, "Kamu benar-benar kuat. Seranganku tidak langsung membunuhmu," ucap dari Xiaoyan. Sosok samar tiba-tiba melesat mendekati Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, "Turunkan Hong Li, kalau tidak kamu akan mati," ucap dari sosok itu. Cheng Yun segera berteriak, "Teman tua Hong, bocah itu telah membunuh orang-orang dari klan Hong. Cepat bunuh dia," ucap dari Cheng Yun. Buar! Baru saja Cheng Yun berkata, tinju boneka setan bumi menghantam tubuhnya. Seteguk darah dimuntahkan oleh Cheng Yun. Melihat itu, Hong Tianxiao lalu berkata, "Cheng Yun." Cheng Yun kembali berkata, "Boneka ini milik bocah itu. Jika kamu membunuh bocah itu, boneka ini juga akan berhenti," ucap dari Cheng Yun. Tatapan Hong Tianxiao beralih kepada Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Bocah, cepat lepaskan Hong Li. Aku tidak peduli siapapun ketuamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini," ucap dari Hong Tianxiao. Hong Tianxiao lalu bergerak maju ke arah Xiaoyan. Melihat Hong Tianxiao mendekatinya, telapak tangan Xiaoyan menekan dada Hong Li. Setelah itu lalu dia melemparkannya dengan keras ke udara. "Siap!" Xiaoyan berkata, "Orang tua, aku telah menyembunyikan kekuatan di dalam tubuh Hong Li. Jika kamu tidak mengejarnya, dia pasti akan mati begitu kekuatan itu meledak," ucap dari Xiaoyan. Hong Tianxiao lalu berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li. Hong Tianxiao lalu berteriak, "Bocah bangsat, aku bersumpah akan membunuhmu," ucap dari Hong Tianxiao. Tatapan tajam Xiaoyan melesat ke arah Cheng Yun. Doki yang kuat segera melonjak di dalam tubuhnya. Tiba-tiba Xiaoyan muncul di belakang Cheng Yun. Xiaoyan lalu berkata, "Siap Sleeping Seal." Segel tangan diayunkan ke arah punggung Cheng Yun. Buar! Seteguk darah dimuntahkan oleh Cheng Yun. Susah amat ini matinya, anjing. Boneka setan bumi meraih cincin penyimpanan milik Cheng Yun dan bergegas ke tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan lalu menyimpan boneka setan bumi di dalam cincin penyimpanannya lagi. Xiaoyan lalu berkata, "Hahaha, terima kasih atas hadiahmu, penetua Chet," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengepakkan sayap tulangnya dan segera pergi. Cheng Yun berteriak, "Bajingan kecil!" Cheng Yun menggigit ujung lidahnya dengan keras. Darah esensi dibuntahkan. Cheng Yun melambaikan tangannya. Cahaya kilat darah esensi menabrak ke arah Xiaoyan. Buar! Kilat darah esensi pun memasuki tubuh Xiaoyan. Cheng Yun lalu kembali berteriak, "Aku telah menempatkan segel petir darah. Pavilion petir angin akan dapat menemukanmu kemanapun kamu pergi," ucap dari Cheng Yun. Xiaoyan dengan cepat terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap. Xiaoyan lalu bergegas menuju pegunungan. Xiaoyan menemukan lokasi terpencil di pegunungan. Dia menciptakan sebuah gua. Setelah itu dia menggunakan batu besar untuk menutup pintu masuk gua. Xiaoyan lalu berkata, "Aku salah perhitungan. Tidak diduga ternyata pavilion petir angin sangat peduli dengan 3.000 petir." Xiaoyan duduk bersila.
Xiaoyan merentangkan telapak tangannya, terlihat cincin penyimpanannya berwarna perak putih. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar menghantam cincin penyimpanan itu. Cincin penyimpanannya lalu bergetar. Jejak spiritual orang tua itu pun berhasil dihilangkan. Sementara itu Cheng Yun yang duduk bersila di panggung batu langit tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan jejak spiritualnya rusak. Dia segera berteriak, "Xiaoyan, sialan, aku bersumpah akan membunuhmu nanti," ucap dari Cheng Yun. Mendengar teriakan Cheng Yun, Hong Tianxiao lalu berkata, "Tidak perlu berteriak, pulihkan saja dirimu dulu," ucap dari Hong Tianxiao. "Jejak spiritual cincin penyimpananku dihancurkan si bangsat itu," ucap dari Cheng Yun. Hong Tianxiao terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin dia bisa mematahkan jejak spiritualmu?" tanya dari Hong Tianxiao. "Aku tidak tahu. Setelah aku pulih, kita akan pergi bersama mencarinya. Aku sudah mendapatkan segel pada bocah itu. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku sudah mengirim pesan ke Pavilion Petir Angin," ucap dari Cheng Yun. Sementara itu Xiaoyan yang duduk di gua perlahan membuka matanya. Cincin perak putih di depannya memancarkan cahaya lemah. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Apa ini?" ucap dari Xiaoyan sambil bertanya-tanya. Xiaoyan memanggil boneka setan bumi dan melemparkan gulungan itu kepadanya. Xiaoyan lalu berkata, "Bukalah." Boneka setan bumi menerima gulungan itu dan perlahan membukanya. Bring! Selembaran petir melesat keluar menabrak dada boneka setan bumi. Xiaoyan tertawa dan berkata, "Hahaha, sudah aku duga memang ada sesuatu yang aneh," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengalirkan doki ke seluruh tubuhnya. Setelah itu dia membuka gulungan itu. Beberapa kata muncul di sana. 3.000 tubuh ilusi petir. 3.000 tubuh ilusi petir adalah teknik Dao kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, kemungkinan orang yang menguasainya akan bisa membentuk tubuh ilusi petir. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Tidak diduga petir angin memiliki harta karun seperti ini. Aku harus berterima kasih kepada orang tua itu. Aku akan mencoba seberapa sulit untuk mempraktekannya," ucap dari Xiaoyan. Dengan cepat kekuatan spiritual Xiaoyan menyerbu gulungan itu. Dunia petir muncul di depan Xiaoyan. Terlihat petir menembak ke segala arah. Xiaoyan menjentikan jarinya ke arah langit. Petir yang tidak terhitung jumlahnya segera runtuh. Perlahan Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Di bawah ada kolam listrik yang sangat besar. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya ke dalam kolam listrik itu. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak menyapu kolam listrik. Cahaya petir di atasnya dengan cepat tersebar. Xiaoyan lalu bergumam, "Cheng Yun memiliki posisi yang tinggi di dalam pavilion angin petir. Dia seharusnya tidak memiliki teknik Dao palsu. Tapi kenapa aku tidak mendapat melihat metode pelatihan apapun di sini?" ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan kembali bergumam, "Mungkin gerakan 3.000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian. Cheng Yun hanya memiliki satu bagian. Aku tidak tahu di mana bagian yang lainnya berada," ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan pun keluar dari gulungan itu. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Setelah itu dia menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini yang paling penting adalah melepaskan segel petir darah di tubuhnya. Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Xiaoyan terkejut karena tidak menemukan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Xiaoyan lalu bergumam, "Tidak mungkin, tidak ada. Aku melihat sendiri benda itu memasuki tubuhku," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera mengalirkan Grazel Lotus Heart Flame ke seluruh bagian tubuhnya. Sesaat kemudian sesuatu yang tidak biasa ditransmisikan. Terlihat jejak merah perak kecil di tubuhnya. Sekelompok api hijau giok dengan cepat menyebar membungkus segel itu. Segel petir sedikit terdistorsi. Xiaoyan lalu bergumam, "Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Mungkin aku harus memakan pil huang perkasa. Begitu aku melepaskan segel petir ini, aku akan mencari tempat untuk mengkonsumsi pil huang perkasa agar aku menerobos ke kelas Dozong," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Penyempurnaan segel petir berlangsung sekitar 2 jam. Sebelum akhirnya segel petir itu menguap, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Xiaoyan berkata, "Akhirnya saatnya aku pergi." Xiaoyan lalu berdiri dan mengembalikan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dia berjalan ke pintu gua.
Tepat ketika dia akan membuka pintu gua, tiba-tiba terdengar teriakan, "Xiaoyan, keluarlah!" Mendengar itu Xiaoyan bergumam, "Cheng Yun, dia benar-benar mengejarku ke tempat ini," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara tawa. "Anak kecil, tidak diduga aku menemukanmu dalam keadaan seperti ini." Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Diam Huo Zunze," ucap dari Xiaoyan. Kegembiraan melonjak di mata Xiaoyan saat ini. Sementara itu lebih dari selusin sosok tergantung di langit. Pria tua berpakaian merah berkata, "Cheng Yun, kamu bilang bocah itu telah disambar oleh segel petir darahmu. Kamu harusnya bisa mendeteksinya, bukan?" ucap dari tetua berpakaian merah. Cheng Yun lalu berkata, "Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Dia bisa melepaskan segel petir darah yang aku tinggalkan di tubuhnya," ucap dari Cheng Yun. Hong Tianxiao lalu berkata dengan marah, "Bukankah kamu sangat percaya diri pada segel petir darahmu itu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan langsung mengejarnya saat itu juga," ucap dari Hong Tianxiao. "Mengejarnya? Apakah kamu tidak takut dengan boneka di tangan bocah itu?" tanya dari Cheng Yun. "Aku takut." "Jangan bercanda," ucap dari Hong Tianxiao. "Kalau begitu jika kita menemukannya, kamu yang akan berurusan dengan boneka itu, hah?" Tatapan Cheng Yun beralih kepada selusin sosok. Dia lalu kembali berkata, "Telusuri lagi, bocah itu pasti masih ada di pegunungan ini," ucap dari Cheng Yun. "Siapa?" ucap dari orang-orang. Dua sosok diam-diam melintas dan muncul di dalam hutan di belakang kelompok Hong Tianxiao. Salah satunya secara mengejutkan adalah Han Sue, yang berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua berpakaian putih. Han Sue lalu bertanya, "Kakek buyut, apakah mereka akan menemukan Xiaoyan?" tanya dari Han Sue. Pria tua berpakaian putih lalu berkata, "Aku tidak tahu. Jika sesuatu terjadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Dengan syarat tidak ada yang mengetahui identitasku." Tidak apa-apa jika hanya Hong Tianxiao, tetapi Cheng Yun adalah anggota Papiliun Petir Angin. Aku telah mengambil resiko karena anak kecil itu telah membantu klan Han kita. Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain, ucap dari pria tua berpakaian putih itu. Han Sue lalu mengangguk. Buar, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Setelah suara ledakan banyak teriakan terdengar. "Dia ada di sini, dia ada di sini." Mendengar itu Han Sue lalu berkata, "Apakah dia sudah ditemukan?" Sementara itu Cheng Yun yang bergantung di langit berkata, "Akhirnya aku menemukanmu," ucap dari Cheng Yun. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya penetua Cheng sangat membenciku ya," ucap dari Xiaoyan. Hong Tianxiao lalu berkata, "Kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Aku telah berjanji kepada keponakanku bahwa aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membawamu kepadanya," ucap dari Hong Tianxiao. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin aku mati ya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Boneka setan bumi muncul di depannya. Melihat itu Cheng Yun lalu berkata, "Hong Tianxiao, karena kamu berkata itu sebelumnya, kami serahkan boneka itu kepadamu. Aku akan melawan bocah itu," ucap dari Cheng Yun. Hong Tianxiao lalu berkata, "Hahaha, serahkan saja itu kepadaku. Tetapi kamu harus menghabisi bocah itu secepat mungkin," ucap dari Hong Tianxiao. Cheng Yun lalu mengangguk. Xiaoyan berkata kepada boneka setan bumi, "Bunuh dia." Boneka setan bumi menginjak tanah dengan keras dan terbang menuju Hong Tianxiao. Doki merah melonjak keluar dari tubuh Hong Tianxiao. Tangannya mengepal dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Pedang itu diayunkan ke arah boneka setan bumi. Bentang benting bentang benting. Hong Tianxiao lalu berkata, "Anjir, keras banget," ucapan dari Hong Tianxiao. Sementara itu Cheng Yun perlahan turun di depan Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Kamu telah mematahkan jariku. Sekarang aku akan mematahkan semua jarimu," ucap dari Cheng Yun. Xiaoyan melompat ke sebuah pohon besar. Xiaoyan bergumam, "Tian Huo Zunze, tolong pinjamkan kekuatanmu," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Cincin seputih salju di jari Xiaoyan lalu bergetar. Kekuatan spiritual yang sangat agung melonjak di dalam tubuhnya. Cheng Yun dan yang lainnya terkejut melihat kekuatan spiritual dari tubuh Xiaoyan melonjak. Xiaoyan lalu melayang di udara. Xiaoyan berkata, "Kemarilah,
Bukankah kamu ingin mematahkan semua jariku? Ucap dari Xiaoyan. Cheng Yun bergumam. Apa yang akan dilakukan bocah ini? Apakah dia tiba-tiba menjadi kuat? Melihat aura ini kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 8 dozong. Ucap dari Cheng Yun di dalam hatinya. Cheng Yun mengepalkan tangannya. Kilat berkedip dan berubah menjadi gada petir. Setelah itu tubuhnya bergerak. Melihat itu Xiaoyan mengeluarkan tangannya. Kekuatan spiritualnya lalu melonjak menggumpal menjadi bola meriam. Bola itu pun ditembakkan ke arahnya. Buar. Cheng Yun terpental mundur. Cheng Yun bergumam. Apa? Dia menggunakan kekuatan spiritual. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya, pasti akan ada batas waktunya. Lebih baik aku pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Ucap dari Cheng Yun di dalam hatinya. Cheng Yun lalu mengembalikan tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir. Setelah itu dia bergegas keluar dari pegunungan. Kabur. Hong Tianxiao dan yang lainnya mengerti apa yang dilakukan Cheng Yun. Mereka pun segera mundur. Melihat itu Xiaoyan berkata, sepertinya kalian ingin pergi ya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke arah Cheng Yun. Dinding spasial terbentuk. Spring tuh. Buar. Cheng Yun bertabrakan dengan dinding itu. Cheng Yun menstabilkan tubuhnya lalu melarikan diri ke arah hutan. Namun Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya. Tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual diarahkan kepada Cheng Yun. Buar. Mati kau. Tubuh Cheng Yun terpental jauh ke belakang. Dia memuntahkan seteguk darah. Setelah meminjamkan kekuatan dari Tia Hon Junze, Xiaoyan mampu mencapai level Dozong bintang 8. Sementara itu Cheng Yun hanya Dozong bintang 4. Cuman lama banget matinya, gue kesel jadinya. Setelah menerima serangan Xiaoyan, Cheng Yun lalu berkata, jika terus seperti ini, aku akan benar-benar mati di tangan bajingan kecil ini. Ucap dari Cheng Yun. Baru saja Cheng Yun akan melarikan diri ke pegunungan, Xiaoyan sekali lagi muncul di depannya. Cheng Yun berkata, Xiaoyan, papilion petir angin tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Ucap dari Cheng Yun. Xiaoyan lalu berkata, meskipun aku tidak membunuhmu, mereka akan tetap mengejarku. Ucap dari Xiaoyan. Apa yang akan kamu butuhkan dariku? Cepat katakan saja. Ucap dari Cheng Yun. Tubuh Cheng Yun tiba-tiba melesat ke belakang. Beberapa manik-manik berwarna perak dilemparkan ke arah Xiaoyan. Dadedo, buar. Cheng Yun dengan cepat melarikan diri ke arah hutan. Xiaoyan sekali lagi muncul di depannya. Xiaoyan lalu menghantamkan kakinya dan berisi kekuatan spiritual ke arah Cheng Yun. Buar. Cheng Yun terpental jauh. Sementara itu orang-orang di samping Hong Tianxiao lalu berkata, leluhur, haruskah kita membantunya? Hong Tianxiao lalu berkata, jangan repot-repot dengan dia. Kekuatan bocah itu terlalu menakutkan. Kita mundur saja. Ucap dari Hong Tianxiao. Hong Tianxiao memimpin orang-orang dari klan Hong untuk mundur. Sementara itu darah ditutupi seluruh tubuh Cheng Yun. Xiaoyan sekali lagi muncul di depannya. Ini gak mati-mati anjing. Bu. Anjing mampus. Kata Xiaoyan. Apakah kamu masih bisa berlari? Hahaha. Ucap dari Xiaoyan. Cheng Yun lalu berkata, anjing, belum mati juga bajingan kecil. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan menyeretmu untuk mati bersamaku. Ucap dari Cheng Yun. Tubuh Cheng Yun membengkak dan dengan cepat. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, kamu ingin menghancurkan diri ya? Ucap dari Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan melayang ke udara. Xiaoyan lalu berkata, segel spasial. Ruangan di sekitar Cheng Yun tiba-tiba berfluktuasi. Penjara spasial melilit Cheng Yun. Buar. Seluruh pegunungan bergetar hebat. Xiaoyan berhasil menghindari serangan badai itu. Hong Tianxiao yang melarikan diri dari pegunungan juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Hong Tianxiao lalu berkata, Cheng Yun benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Ucap dari Hong Tianxiao. Kecepatan bergerak Hong Tianxiao pun ditingkatkan karena dia takut akan dikejar oleh Xiaoyan. Sementara itu pria tua berpakaian putih di pegunungan segera menarik Han Sui menembus hutan di gunung. Han Sui bertanya, apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja? Tanya dari Han Sui. Pria tua berpakaian putih itu lalu berkata, aku rasa begitu. Tetapi karena dia telah membunuh Cheng Yun, kemungkinan dia benar-benar menjadi musuh papilion angin petir kali ini. Kamu tidak perlu khawatir, bocah itu bukan orang yang biasa. Ucap dari penetua berpakaian putih itu. Han Sui lalu mengangguk. Badai energi berlangsung selama 10 menit sebelum perlahan-lahan melemah.
Xiaoyan di langit perlahan membuka matanya. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah. Dia perlahan mendarat ke tempat di mana Cheng Yun menghancurkan dirinya. Sebuah lubang besar terbentuk. Tatapan Xiaoyan menyapu lubang itu. Langkah kakinya tiba-tiba berbalik. Ada pohon layu bergoyang di tempat itu. Tangan Xiaoyan perlahan mengusap pohon itu. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan menghantamkan tangannya ke pohon layu itu. Buah! Roh ilusi melarikan diri terbang menuju langit dari pohon itu. Xiaoyan lalu berkata, "Penetua Cheng benar-benar licik, membiarkan tubuhmu menghancurkan diri, tetapi jiwamu melarikan diri." Ucap dari Xiaoyan. Cheng Yun lalu berkata, "Astagfirullahaladzim, belum mati juga ini orang ajir. Xiaoyan, jangan bunuh aku. Kita bisa bicarakan ini dengan benar." Ucap dari Cheng Yun. "Aku tidak ingin seperti itu, tapi kamu memaksaku." Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Cheng Yun. Cheng Yun lalu berteriak, "Bajingan kecil, papilion petir angin tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kematianmu." Ucap dari roh Cheng Yun. Xiaoyan lalu mengencangkan tangannya. Wow. Jiwa Cheng Yun tiba-tiba meledak. Melihat itu, pria tua berpakaian putih di puncak gunung lalu berkata, "Dia sangat berhati-hati. Orang ini bukan orang yang biasa." Ucap dari pria tua berpakaian putih. Tiba-tiba terdengar suara, "Tuan tua terlalu memujiku. Aku hanya tidak mau membiarkan masalah mengikutiku." Xiaoyan lalu perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih itu. Melihat itu, Han Sui lalu berkata, "Kakak Xiaoyan." Pria tua berpakaian putih itu bergeser ke depan menghalangi Han Sui di belakangnya. Xiaoyan lalu berkata, "Tuan tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Aku bukan orang jahat. Selain itu, aku mau berterima kasih kepada Nona Sui hari ini." Ucap dari Xiaoyan. Pria tua berpakaian putih itu lalu berkata, "Namaku adalah Han Fei." Ucap dari pria tua berpakaian putih. "Salam tetua Han Fei." Ucap dari Xiaoyan sambil menangkupkan kedua tangannya. "Aku tidak layak menerima sapaan itu. Kamu harus lebih berhati-hati terhadap papilion petir angin." Ucap dari Han Fei. "Terima kasih atas peringatan Tuan Han Fei." Ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu kami pamit dulu." Ucap dari Han Fei. Xiaoyan lalu mengangguk. Han Sui lalu berkata kepada Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, berhati-hatilah." Ucap dari Han Sui. Mereka pun bergegas pergi. Xiaoyan mengembalikan tubuhnya dan terbang ke sisi lain pegunungan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk berterima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oh, gue belum buka lagi ya link Saweria. Mungkin gue belum sebutin orang-orang baik yang budiman. Oke, nanti gue coba cek, gue buka ya. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah mendonasikan ya. Terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang suka akan pembawaan alur BTTH yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan kalian bisa bagi-bagikan ke teman-teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah.